welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini kita akan memulai time alias curhatan time. Bener gak sih gue? Salah. Aku udah lama banget ya buka curhatan jadi aku agak lupa. Stop bersin, aku jadi ketawa. Ada yang bikin aku bersin di sini. Kita mulai ya guys dari curhatan yang pertama. Oh, udah. Puji, tahu nggak? Sekarang saya merasa miskin karena dulu saya kalau pacaran bayarin sekolah pacar saya, beliin handphone, beliin apa aja yang dia mau. Menyesal emang belakangan ya. Kalau di awal namanya mah pendaftaran. Aduh, maaf banget, dosa gak sih gue? Kok dia bayarin uang sekolahnya? Ma bapak ceweknya mana? Jangan-jangan anaknya tuh kong kali Enggak, kalau kayak gini dia itu beliin handphone, beliin laptop. mulia sekali. Ti disamarin nama aku pernah di situasi toksik. Selalu harus dia yang benar, aku yang salah. Selalu harus dia yang benar, aku yang salah. Bahkan di saat dia emosi, pernah melakukan kekerasan. Sampai tulang tangan aku geser. Dosa gitu. Kita gak boleh. Kasian banget Tarik. Dia main kok. Ditendang biasanya. Jahat banget. Dan aku bilang orang tua kalau itu cuma penyakit aja. Penyakit apa yang bikin tulang geser? Demam. Demam geser. Nggak mungkin kan? Aneh. Terus emaknya bilang apa pas dibilang penyakit? Oh, masuk angin itu. Oh iya. Itu ya jawaban semuanya. Bahkan aku dikatain lonte sama dia. Aku nggak tahu sisi ngelonte aku di mana. Karena semua sosmed plus jam hidup aku tuh dia yang ngatur. Dan setiap jumpa HP aku always dipegang dia. Aku selalu nutupin keburukan dia, Ti. Yang bahkan dia memaksa aku untuk berhubungan badan. Tapi aku bantah keras. Suatu saat orang tua aku ngalami keganjelan di aku. Salah satunya kayak nutup diri banget ke semua cowok. Rupanya aura aku ditutup supaya nggak ada cowok. Serem juga. Cowoknya toksik banget dah. Supaya nggak ada cowok yang betah sama aku karena dia nggak suka ada cowok lain deketin aku. Oh, auranya ditutup sama cowoknya? Iya, jadi kayak kalau kita ngeliat tuh orangnya tuh jadi nggak kayak Be aja. apa ya? Bukan be aja, jadi nggak ada auranya. Maksudnya nggak ada yang deketin dia ya kalau Karena dia kayak bener-bener nggak ada auranya, ngerti gak sih kamu? Dan buat aku kaget, orang tua aku tahu sifat dia yang pernah ngajak aku bersetubuh. Tapi sedikit marah karena aku pernah bilang ke orang tua, sebab itu udah terlalu fatal. Tapi orang tua aku bangga juga punya anak cewek yang bisa ngejaga harga dirinya dan tidak mudah tergiur cinta. Selama hubungan 1 tahun, aku pakai hati. Tapi di hubungan seterusnya, aku cuma mikir capek bolak-balik kenali orang baru. Terus aku cuma mikir kayak capek gak sih kayak bolak-balik kenalin orang baru terus ke keluarga. Itu yang ada di otak aku. Tapi di hubungan ke 5 tahun atau 6 tahun, aku benar-benar nyerah dan berpikir aku berhak bahagia. Jadinya aku milih pisah karena bukan aku aja yang dibohongin, tapi orang tua aku. Aku milih pisah karena bukan cuma aku aja yang dibohongi, tapi orang tua aku juga dibohongin. Dan sekarang aku happy banget, Ti, jumpa sama orang yang bisa memperlakukan aku layaknya wanita berharga. Makasih, Ti, lega ceritanya, karena selama ini gak punya teman cerita yang benar-benar dengerin aku. Hehe, semoga dibaca ya, Ti, biar perempuan di luar sana banyak yang jangan lemah dan jangan pernah nyerahin tubuh ke laki-laki yang bukan suaminya. Betul. Responnya gimana ya? Ya bagus sih, dia udah pisah, even hubungan udah lama. Ya bagus, kalau udah toxic. Dan nggak ngasih tubuhnya. Iya. Ya tapi itu cowoknya sih. Cowoknya annoying banget, Tar. Iya sih. Udah bikin tulang geser. Nyantet juga sih itu bahasanya kalau misalnya aura kita ditutup. Pelet ya? Pelet juga. Tuh cowok madu subat. Itu sih maksud aku kayak kalau kalian udah di hubungan yang kalian udah kayak nggak tahu deh.
Ini dari cewek guys. Aduh, aku sebenarnya bingung kalau masalah percintaan. Udah sampai nggak berasa apapun. Terakhir pacaran 4 tahun, cuman berasa sakit doang. Capek berjuang sendiri. Final putusnya karena tepat hari dia ulang tahun, papaku meninggal. Kecelakaan di luar kota. Pas lagi nunggu jenazahnya di rumah, aku ngegapin dia di HP-nya kalau dia video call seks sama cewek open BO. Aku nggak tahu harus nagisin percintaanku atau nagisin papaku. Pada saat itu aku bener-bener hancur sampai nggak berasa. Masalah percintaan lewat, sekarang masalah ekonomi keluarga. Sejak ditinggal papa, aku struggle sendiri. Dulu berdua sama papa, aku gak seberuntung kamu ya, Ti. Sampai sekarang aku harus gali lubang tutup lubang sampai sekarang. Tapi gak apa-apa, namanya hidup, aku ikhlas. By the way, makasih Uti SGSG-nya, aku happy ngeliat update Tanggala Sky. Semoga bisa main bareng sama Uti curhat di real time ya. Real life ya. Sedih deh dengarnya. Cowoknya jahat. Feel bad for your father juga sih. Turut berduka cita ya. Things will get better. Kasinya. Cowok nambah bebannya lagi. Iya lagi. Sedih. Semangat ya. Kamu pasti bisa. Namanya rezeki juga. Kita nggak ada yang tahu loh rezeki itu datangnya kapan. Iya. Dulu aku cita-citanya jadi chef, guys. Dulu aku cita-citanya jadi semuanya lagi. Karena aku nggak punya cita-cita jadi pengen semuanya. Ngelihat peluang yang mana duitnya gede, di situ aku berada. Ini dari cewek guys. Cowok gue nyebelin, udah tahu nggak punya uang masih aja so-soan bergaya. Capek deh gue. Kira-kira ada nggak sih yang jual daddy sugar di Shopee? Maksudnya bergaya tuh kayak gimana sih? Maksudnya dia bergaya tuh kayak gimana? Ya paling ya dulu relate sih ya. Biasanya tuh yang cowok-cowok sosokan bergaya gini tuh yang nggak ada duit tapi uploadannya SG-nya nongkrong, ngopi, nge-mall, nonton. Tahu sih hak-hak mereka, tapi kadang tuh kalau misalnya orang ngomong dia gak punya duit terus dia update foya-foya, rasanya tuh pengen kita tampol gak sih tuh. Kesel aja gitu loh ngeliatnya. Gimana ya, beda sih kayaknya. Lu gak punya duit nih, minjem dong. Tapi malam-malamnya kita lihat dia udah di mana. Dibilangin aja sih kalau menurut aku dianya. Lo jangan bergaya deh. Gak usah kayak gitu, baik-baik aja. Kalau begitu pasti nggak masuk. Masuknya kayak gimana? Kayak ngobrol aja gitu. Kalau orang-orang kayak gitu biasanya tuh kayak makan pride aja gitu. Lu nggak bisa makan pride, bisa makan nasi. Puji, wajar nggak sih cewek deketin cowok duluan? Terus gimana cara deketin cowok ada yang sewajarnya? Wajar. Wajar aja. Wajar banget. Terus gimana cara deketin cowok yang sewajarnya? Tapi aku tuh aneh tau dengan apa ya? Dengan pendapat orang yang cewek kalau deketin cowok duluan jadi murahan, aneh banget. Biasa banget kayak gitu harusnya ya. Sekarang sih orang sih udah nggak ngomong itu sebagai murahan ya atau cabe-cabean. Orang udah nggak ngomong kayak gitu, tapi ngomongnya tuh sarkas, tersirat gitu loh, kayak kalau misalnya mereka jadian loh. Oh iya tapi ceweknya duluan yang nembak. Ngerti gak be? Sarkasnya. Oh itu masih ada yang ngomong kayak gitu ya? Kayak sarkasnya tuh dapet kayak tapi ceweknya duluan yang deketin. Cewek duluan yang nembak. Emang kenapa kalau cewek duluan yang nembak? Gak ada masalah. Iya gak ada masalah sih, jujur. Cewek nembak, cowok nembak. Tapi dengan kata tapinya itu lo bikin annoying. Tapi ceweknya duluan yang nembak. Iya sih. Itu biasanya cewek-cewek yang iri sih. Yang normalisasikan cewek deketin duluan, cewek nyamperin duluan. Terus gimana caranya deketin cowok yang sewajarnya? Deketin cowok yang sewajarnya tuh kayak tahu aja red flag, kapan harus mundur, kapan harus maju gitu. Ketika cowoknya emang udah nggak ada interest, nggak usah dideketin lagi gitu, nggak usah maksa. Iya, ini caranya dulu sayang. Gimana cara kamu ngedeketinnya dulu? Ini bilang apa? Gimana sih kamu pengen cara ngedeketin cowok sewajarnya, cowok sewajarnya? Iya. Oh iya. Kalau menurut kamu kayak gimana? Kalau menurut aku tahu apa yang dia suka, basa-basi busuknya itu loh. Basa-basi busuk misalnya ya ke contoh ya, kalau misalnya anak sekolahan dia suka main futsal, main bola. Sosokan aja dia suka nonton futsal, nonton bola, lu tonton tuh sampai habis. Terus siapin minum deh. Aus ya. Ini handuk. Itu. Kalau aku sih ya kalian reply aja story-nya. Kalau reply story tuh cewek pasti gengsi sayang. Nah itu Gak dia. berani. Sama cowok juga gengsi kalau reply story cewek. Kok kamu reply story aku? Iya berarti aku nggak lagi mau deketin kamu. Kalau aku orangnya nggak gengsi. Aku kan langsung bilang aku mau deketin kamu. Kalau aku kan straightforward, sacet gitu. Cewek juga kalau mau deketin cowok, sacet juga. Ya udah boleh tuh guys, kalau misalnya orangnya lagi Ngapain? di luar kota. Kalau misalnya orangnya lagi luar kota boleh tuh reply. Guys, mau pempeknya dong. Nitip ya oleh-oleh kayak Tori. Iya. Dia reply story aku adalah pempek. Tuh lihat. Kalau ceweknya nggak mau, pasti dia nggak bakal reply. Tapi kalau nggak bakal dibales. Tapi kalau ceweknya ada kayak lucu juga nih cowok. Tuh,
langsung di-reply sama dia. Maksudnya? Oke, gua bawain deh pempek. 1 box lagi. Disamperin lagi ke rumah. Orang aku nyamperin ke Aurel juga gebuk ya. Ya, itu Kamu dia. ngapain di rumah Aurel? Kamu pasti pengen nemuin aku kan? Iya. Iya. Ya, gimana sih? Kocak nih. Udah. Kalau menurut aku straightforward aja, nggak usah kayak basa-basi ina inu, terus nggak usah Gak masukin, bisa be, nggak cewek usah, tuh gengsi. nggak usah masukin close friend. Karena kalau cowok nggak punya interest, cowok tuh dia harus punya interest, dia punya insting. Ketika dia punya interest sama satu mangsa atau satu cewek gitu, dia akan langsung menuju ke situ. Tapi kalau misalnya dia nggak punya interest, lu mau masukin dia close friend juga bodo amat, gue nggak baca. Gitu sih kalau cowok. Jadi kayak reply aja story-nya, ini lucu deh, ini belinya di mana? Atau kayak dia lagi ngebahas bola, kemarin juga gue bantai gitu. Biasanya cowok bahas bola, bahas otomotif kan, sosok tahu aja gitu sih. Ntar ngobrol-ngobrol, chat, telepon. Jangan telepon duluan, biar telepon duluan. Oke, ini mau yang lanjut yang lucu ya guys, ini dari cewek. Aku mau cerita dulu pas aku masih sekolah SMK kelas 11. Kan di sekolah aku tuh ada acara kunjungan industri ke Jakarta. Pas nyampe ke Jakarta, kita istirahat nih di salah satu tempat kayak asrama gitu. By the way, kamar aku sama temen deket aku itu paling ujung deket sama kamar mandi. Banyak yang bilang kalau kamar mandinya itu agak horor gitu. Nah, pas aku udah malam-malam, si E tidur duluan. Kayaknya temennya ya. Si E ini tidur duluan. Pas pagi-pagi aneh dong, kasur aku yang tadinya misah malah jadi ngegabung sama punya temen aku yang tidur duluan itu. Terus di dekat kaki aku berasa kayak ada basah-basah gitu. Pas dilihat banyak banget basah di kasur aku sama kasur dia. Terus airnya itu bukan putih tapi kuning kecoklatan gitu. Itu pipis. Terus aku sama sebentar lucu nih. Terus aku sama temen aku yang SE ini bisik-bisik ke aku. Dia bilang, jangan bilang pas malam aku pipis di kasur, soalnya nggak ada yang nganter aku buat ke kamar mandi, katanya. Teman aku yang lain kan nggak tahu itu air apaan. Terus dia penasaran, dia raba tuh yang basah di kasur. Terus dia cium. Katanya bau air kencing. Terus temen-temen aku yang di kamar pada cium semua. Alih-alihnya si bilang itu air teh yang tumpah. Oh, nice. Gak mungkin itu air teh. Baunya udah amis, udah pesing. Bentuknya udah kayak pulau. Gak mungkin teh, jangan. Sebenarnya itu Indonesia, bukan, temen-temen itu latah, Be. Apaan nih? Kencing. Masa sih? Bukan, lu coba. Kencing. Kencing. Gitu pasti. Enggak ah. Kencing. Ini dari cowok, cewek lagi nih. Pokoknya rata-rata cewek deh guys. Ini bukan curhatan percintaan sih, tapi ada hubungannya sama cinta-cintaan. Di suatu siang hari Minggu, gue habis selesai masak. Suami dan anak lagi di kamar. Pas gue intip, mereka ternyata lagi tidur. Ya udah gue mandi aja dulu. Emang panas banget tuh hari. Nah pas gue udah guyur air, mendadak hujan dong. Karena gue nggak mau bangunin anak gue sama suami gue, kayaknya capek banget. Larilah gue, cuman pakai handuk ke depan untuk angkat jemuran. Ya Allah. Terus pas gue angkat jemuran, bangkai mendadak miring. Baju-bajuan pada jatuh dan handuk gue melorot. Tapi tenang, penderitaan gue belum berakhir di situ. Mbak tetangga gue juga lagi angkat jemuran dan dia ngakak lihat gue. Ternyata dia pakai handuk juga. Dengan rasa ingin bunuh diri gue beresin baju-baju untuk dicuci lagi. Terus lanjut mandi. Begitu masuk kamar mandi, hujannya berhenti. Oh Tuhan, memang jenaka. Semua demi suami bisa istirahat. Semoga kamu terhibur. Aduh. Ya itu ngangkat juga. Enggak suka, tapi malu banget deh kalau misalnya ngeliat tetangga tuh. Paling lucu tuh lihat tangga juga lagi pakai handuk gitu. Aduh. Barengan. Terus kayak jatuh. Dia ketawain terus jatuh juga. Itu pasti lebih lucu. Lanjut ya. Oke. Gue mau cerita lucu deh, baca ya. Jadi gue gamon nih, gagal move on hampir 11 tahun sama crush. Lucu kan? 11 tahun. Ya meskipun ini lucu dan bego sih. Sekian, terima kenyataan. 11 tahun ngapain aja? Buset, 11 tahun. Dia umurnya berapa ya, Be? Gagal move on. Dari SD kali. Oh, dari SD, Be. Bisa jadi. 11 tahun, umur aku masih 9 tahun. Crush lagi. Iya lagi, bukan pacar. Bukan gebetan. Kalau keras tuh dia nggak pernah menyatakan perasaan gitu loh. Dia cuman Cuma kayak aduh gue suka gitu, mengagumi dan kita sama-sama hidup, sama-sama
tahu udah. Iya. Atau mungkin dia nggak tahu tuh orang ada gitu. Berarti dia kalau dia pacaran gitu sih nih cewek. Kasian tau kalau kalian suka, kalian nyatakanlah, samperin, reply story-nya. Nih curhatan aku Ti, bisa merangkap biro jodoh nggak ya? Cariin dong duda kaya buat aku, udah capek menjanda 5 tahun. Pengen punya imam, pengen punya suami yang baik dan soleh yang bisa bimbing aku dan hidup aku menua bersama. Cariin dong Ti, punya om, paman, atau kenalan, pusing saya nyarinya. Giliran saya mau, dianya nggak mau. Giliran deketin saya mau, saya nggak mau. Kumaha tuh, iya. Jangan tanya doa, tiap hari berdoa. BTW, saya single parent, anak 1, 2 tahun, umur anakku, laki-laki anakkunya ya. Yuk guys, siapa yang mau, ini tolong di DM ya, di Ani_Martina, A-nya 2 belakangnya. Gak apa-apa ya guys, di-spill aja karena ini biro jodoh. Tapi yang dicari adalah duda kaya, berarti ini pakai kerudung, duda kaya, seiman. Ini dari orang yang sama ya guys, yang tadi, Ani Martina. Assalamualaikum Uti, curhatan mak-mak sih ini sebenarnya. Tapi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kalian semua, terutama para tofu. Saya seorang single parents alias janda cantik bahagia. Hehehe. Saya bisa jadi janda karena saya sudah tidak tahan suami saya selingkuh mulu. Beberapa kali selingkuh semenjak anak saya berumur 3,5 tahun. Sekarang anakku udah 21 tahun. Oh, ternyata dia curhatan sebelumnya adalah kan gue ngomong umur dia 2 tahun. Ternyata dia typo 2Q, 21 tahun anaknya ternyata. Udah tua dong ya? Iya, tua. Ternyata anaknya udah 21 tahun guys. Sudah lama berlalu sih, jadi sudah janda 5 tahun. Nah, saya punya cerita salah satu kejadian saya mergoki mantan suami saya tidur sama selingkuhan di suatu hotel di Pantai Pangandaran Ciamis. Nah, saya marah-marah tuh di situ. Yang jadi kenangannya ketika dengan kerennya saya marah-marah sama si pelakor. Sosokan istri sah gitu. Gigi palsu saya copot. Demi Allah, udah Rasulullah, saya nggak bohong. Serut deh, harga diri saya drop banget. Gilanya ayah wae, kalau diingat itu mah udah ketawa, dulu mah boro-boro. Nah, sejak saat itu saya ke tukang gigi saya benerin gigi palsu saya, kuat tempel. Pesannya jaga gigi palsu Anda ya pemirsa. Ini boleh guys. Tate. Atau kayak jangan lu cuma saya. Pasang dulu. Terus baru lanjutin. Wish the best for you lah. Semoga kamu mendapatkan junda kaya, bisa naik mobil. Bisa nukang. Uti, aku mau cerita horor nih. Dulu pas masa remaja, aku jalan di tempat wisata namanya Curug Sekar Langit di daerah Magelang. Pas mau masuk tempat itu, suasana hati udah nggak enak nih. Di perjalanan menuju Curug, jantung semakin deg-degan nih. Padahal baru lihat pohon bambu di sekitaran jalan menuju Curug. Pas nyampe di Curug, lihat pohon beringin besar, semakin dingin badanku dan semakin penasaran ada apa ini di dalam pikiranku. Semakin aku jalan maju ke air terjun tersebut dan lihat teman-teman aku udah pada main air, aku mendekat dan lihat air terjun yang indah dan berbatuan. Tapi di salah satu batu yang berada di pinggir air terjun itu, aku lihat kuntilanak Uti. Di saat itu tulang dan daging seakan tidak menyatu Uti. Aku takut minta ampun dan jadinya aku sampai sekarang jadi penakut, masih terus kebayang muka kuntilanak itu. Padahal itu kejadian di tahun 2008 yang lalu. Apa aku itu termasuk trauma? Iya kamu termasuk trauma. Aku relate sih. Kamu trauma? Gara-gara aku ngeliat hantu yang di Bali, aku jadi gak mau ditinggal ya. Berasa sih aku. Tapi jangan gini dong, masa tahun-tahun. Takut. Gimana ya ngasih sarannya? Aku juga bingung, aku juga penakut lagi sekarang. Kalau aku sih takut sama Allah aja guys. Sumpah, gak ada yang lebih besar dari dia. Dah. Nah, tiba-tiba kamu dikasih lihat hantu juga jadi penakut lu. Iya, maksudnya harus berpegang teguh dengan itu self reminder buat aku juga. Aku kalau lihat hantu juga takut, tapi kayak oke, gitu. Berusaha untuk Maksudnya apa memahami. tuh kayak gitu? Berusaha untuk memahami. Oh, kirain ngeliatin hantu kayak gitu. Oke. Kenalan terus. Canda hantu. Gak mau kenalan. Oke, cerita horor lagi pas di butik keluarga Ti. Jadi siang itu aku sama sepupu perempuan aku di kamar kan, lagi nonton TV. Nah, tiba-tiba dia ke kamar mandi tuh karena perutnya mules. Karena nonton sendirian, jadi gue balik badan membelakangi kan. Pas mau ngambil remote, gue noleh ke belakang ada sepupu gue, alias penampakan nih guys. Udahan tapi tetep liatin gue terus sambil senyum. Terus gue ngomong, ngapain senyum-senyum? Gak lama sepupu gue yang sebenarnya keluar dong di kamar mandi. Terus gue bilang, lah keluar masuk kamar mandi mulu. Terus dia bilang,
Mana ada, ini baru keluar kamar mandi dari yang pertama tadi. Ternyata ada yang nyerupain sepupu gue dan dia udah nonton bareng gue selama sepupu gue di kamar mandi. Bad trip sih. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya kamu udah nemenin nonton kan, daripada sendirian, kasihan banget. Positive thinking. Iya, I know right? I know right? Ih, pipinya geter. Geter. Pipinya geter. Lanjut, ini terakhir ya guys, karena mata kita sudah ngantuk. Hai UTM berawal dari sebuah pesanan, karena aku penjual online apapun aku jual, kecuali harga diri ya. Ada salah satu teman aku, dia nitip makanan khas suatu daerah, lumayan banyak dan mahal menurutku. Dan singkat cerita, aku sudah kirim dan sampai di tempat dia, tapi sampai hari ini itu terhitung sudah sebulan lebih. Dia diem aja nggak bayar ataupun hubungin aku. Setiap aku hubungin nggak ada balasan. Padahal uang yang aku pakai itu adalah uang modal jualan, dan aku kehabisan modal sampai akhirnya karena bingung aku terpaksa minjem pinjol. Aku bingung karena semua orang yang aku mintain bantuan semua modal nggak ada yang mau minjemin. Semua aku rasain jalanin sendiri, hari-hari aku kerja semakin giat agar aku bisa ngelunasin pinjol itu. Sekarang masih 1,2 juta. Aku berharap nih dibaca dan sampai ke temenku karena dia followers kamu juga dan fans berat ke kamu. Tolong bilangin uang aku buat bayar pinjol karena sekarang aku juga lagi berjuang buat anak-anak aku. Semoga kebaca ya. Makasih Uti. Tolonglah buat kalian yang semua yang suka ngutang, bayar utang kalian. Tolong utang itu jangan dijadiin habit, dan semampu kalian tuh kalian akalin bagaimanapun caranya tuh jangan ngutang. Ini ngutangnya bukan ngutang yang kayak dia lagi butuh lagi, ini ngutangnya dia nitip suatu barang, suatu makanan buat dia makan, and then dia nggak bayar, itu namanya nggak tanggung jawab tuh. Maling. Kalau menurut aku nih kayak gini nih ya, konsep hutang tuh, kalau yang mau minjemin duit itu udah harus beranggapan kalau duit yang dipinjamkan akan tidak dibalikan. Nih, kalau misalnya kamu minta minjem duit, ya aku udah pasti beranggapan ini duit udah gak bakal balik. Iya sih. Jadi lu siap nggak dengan itu? Kalau siap ya udah pinjemin. Terus kalau misalnya yang ngutang gitu, kalau lu punya utang, itu tanggung jawab yang besar banget gitu. Jangan lu punya utang, lu masih kesana kemari, beli barang ini itu, masih cabut-cabutan gitu. Nggak bertanggung jawab gitu. Tapi kadang tuh nggak relate. Kalau kalian juga. besok mati, bagaimana gitu? Sayang, tapi nggak relate juga kalau misalnya nih ada nih orang yang minjemin uang gitu. Misalnya, contoh lah, ambil temennya ini tiba-tiba mau lahiran, tiba-tiba kecelakaan atau apa gitu. Dia minjemin dong, nggak tega. Tapi somehow dia juga butuh, tapi nggak tega. Jadi pas ditagih kadang susah lah, atau apa yang ditagihnya lebih galak lah. It's kinda annoying gitu loh. Nggak semua orang ekonominya sebagus kita. Yang kita bisa minjemin uang orang, ya udah kita bisa relain. Tapi kan banyak orang yang minjemin tapi dia juga sebenarnya butuh uang itu, tapi dia nggak tega sama orang lain. Iya benar. Ya dia kan jatuhnya utang, dia tahu pasti ada harapan uang itu bakal balik. Nggak semua orang seberuntung kita, sayang. Ya maksud aku Ekonominya next time kalau misalnya ada yang mau pinjem duit, kalau kalian siap ya udah kalian pinjemin duitnya, tapi kalau belum siap gak usah pinjemin dulu gitu. Ya menurut aku sih sekarang serba salah sih sebenarnya. Ya karena kalau udah temen deket udah. Apalagi pinjemnya cuma buat beli makanan gitu, aneh banget. Kalau pinjem yang penting mah nggak apa-apa deh. Tapi kan di awal dia udah jelasin dia itu suka jualan, semua dijualin di Instagram dia. Jadi waktu temennya mau beli, temennya mau beli barangnya. iya, jadi dia tuh kayak jualan apa aja dijual. Ini kayak sih sendal. Biasanya tuh kalau ibu-ibu tuh suka jualan tumbler lah, jualan lato-lato lah, semuanya tuh jual ke ibu-ibu yang kayak gini nih. And then temennya nitip makanan, ya pasti dibayar dong, harusnya dong, logikanya. Turns out dia ngilang, dihubungin juga nggak ngilang gitu loh. Annoying sih menurut aku ya. Oke guys, gitu aja video kita hari ini. Maaf aku kebanyakan ngakak, kayaknya aku lagi receh deh. See you guys, bye bye. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi guys, Stop. Hai guys, welcome back to my aja jelek suaranya tadi. Mau aku benerin? Enggak. Mau aku benerin dulu, mau dibuka dulu. Hai guys. Nah, sudah setting. Kita mulai ya. Puji. Kalau bucin baca ulang ya. Bentar lucu banget. Itu lucu Jadi banget. saya namanya Ainuri. Disamar ya nama. Itu dia minta disamar. Harga teripung. Menjanda 5 tahun. Dia titik, semuanya titik, nggak ada koma cuy. Aku aja ya. Aku aja. Oke?
Terus bacanya gimana? Aku baru kesel duluan.